Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, tentu sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya memujinya dengan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan peluang kepada kita, kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajahah kembali, dan Allah Subhanahu wa ta'ala masih melengkapi nikmatnya kepada kita dengan kesehatan. Semoga dua nikmat ini mampu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan senantiasalah untuk kita bisa menjaga dua nikmat ini agar bisa termanfaatkan ke dalam segala sesuatu yang berpotensi mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah hadratal muhtaramin rahimakumullah, dua nikmat inilah yang sering membuat manusia tertipu. Dua nikmat ini yang sering memperdayai manusia, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering sekali membuat manusia tertipu dan terperdaya. Apa dua nikmat itu? As-sihhah wal faragh. Nikmat kesehatan dan nikmat usia. Nah, sehingga hadratal muhtaramin rahimakumullah, kalau kita mau melihat dan menyaksikan betapa banyak di antara manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahi kesehatan, namun tertipu dengan kesehatannya. Nikmat sehat yang seharusnya dijadikan sebagai wasilah untuk dia taat kepada Allah, namun justru kesehatan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipergunakan untuk maksiat. Ya. Begitu juga dengan nikmat usia. Betapa banyak di antara orang yang ketika diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun usianya itu terbuang dengan sia-sia. Terbuang dengan begitu saja tanpa melakukan hal-hal yang bermanfaat.
tanpa melakukan hal-hal kebaikan sebagai bekal dia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sedikit di antara manusia yang ketika meninggal dunia hanya membawa penyesalan umur saja, hanya membawa penyesalan usia saja. Nah, kita hadratal muhtaramin rahimakumullah, patutlah bagi kita untuk berbangga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagian di antara usia kita pernah kita pergunakan untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Kesadaran seperti inilah yang diharapkan, ya. Yang kita harapkan ada pada diri kita, sehingga ketika kita meninggal dunia itu kita tidak termasuk di antara orang-orang yang menyesal dengan nikmat umur yang telah dianugerahkan oleh Allah. Coba kita lihat bagaimana gambaran orang-orang yang telah sampai dakwah Islam kepadanya, telah banyak orang menasihatinya, tetapi tidak mau menggerakkan dirinya, tidak mau memaksakan dirinya untuk memanfaatkan usia dan kesehatannya itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita akan keadaan manusia yang dipenuhi dengan penyesalan. Dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza jaa hatta idza jaa ahadahumul mautu qala, ya, sampai datang kepada mereka itu maut, kematian. Ini gambaran manusia yang telah diambil nikmat kesempatan darinya, ya. Hatta idza jaa, sampai datang kepada mereka itu ahadahumul maut, kematian, qala, mereka berkata apa? Rabbirji'uni, duhai Tuhanku, kembalikan aku kembali ke dunia, ya. Permintaan orang-orang yang telah berhadapan dengan kehidupan akhirat, kehidupan setelah kehidupan dunia. Permintaan mereka cuma satu, Rabbirji'uni, duhai Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, niscaya aku akan melakukan perbuatan amalan-amalan saleh yang dulu pernah aku tinggalkan. Ya. Permintaan orang yang telah berada di bawah tanah ingin dikembalikan meskipun sejenak ke kehidupan dunia ini, lalu kehidupan yang sejenak itu dia pergunakan untuk membekali dirinya dengan memperbanyak amalan-amalan soleh. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, kalla, sekali-kali tidak. Perkataan yang seperti ini juga dulu pernah kalian katakan ketika kalian masih diberikan kesempatan hidup, ya. Mengatakan nanti keburu mati, ya. Kebanyakan menunggu dirinya sampai dia ditaruh di bawah tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita sebagai manusia yang dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sepantasnya untuk berfikir dan merenungi dari setiap peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita. Sekarang kita telah berpindah tahun, alhamdulillah. Allah masih mengaruniakan kepada kita usia sampai bisa berjumpa dengan 1443 Hijriah, ya. Ini suatu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan pada saat ini, ya, sebagai peluang kita untuk mempersembahkan pengabdian terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya hadratal muhtaramin rahimakumullah, semoga kehadiran kita di setiap pertemuan majelis ta'lim yang kita adakan, baik malam Kamis ataupun malam Senin, mampu menjadi, ya, wasilah kita, jalan kita untuk saling mengingatkan, untuk saling menasihati, sebagai bekal, ya, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kita sadar akan kewajiban kita, sehingga ketika kita meninggalkan kehidupan dunia ini,
kita akan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang tidak menyesal ya setelahnya. Ini harapan kita hadratul muhtaramin rahimakumullah. Maka senantiasa yang berpesan kepada kita semua, mari kita tetap semangat di dalam menuntut ilmu. Setelah itu ajak orang-orang tercinta kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, karena yang bisa kita harapkan dan yang bisa kita banggakan sebagai penolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tiada lain, tiada bukan kecuali amalan kebaikan yang pernah kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga pertemuan kita pada malam hari ini mampu menjadi wasilah kita menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dikumpulkan bersama nanti di dalam syurganya. Amin ya rabbal alamin. Salat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan syariat Islam kepada kita. Maka berpegang teguhlah terhadap apa yang telah diwariskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kita akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Semoga dengan lantunan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita semua termasuk di antara orang-orang yang diakui sebagai umat beliau, yang kelak berhak mendapatkan syafaatnya, dan pada puncaknya kita diperjumpakan dengan beliau di dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadratan muhtaramin rahimakumullah, melanjutkan materi kajian kita ya terkait kajian fikih pada beberapa pertemuan yang lalu yang sempat tertunda. Maka pada malam hari ini ya, kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan hal-hal yang mewajibkan mandi. Qala al-musannif rahimahullahu taala, taghammadahu Allah bi rahmatihi wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a. Adapun yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Thalathatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa. 3 di antaranya berhubungan atau berkaitan kepada laki-laki dan perempuan ya. Wa hiya iltiqaul khitanain. Ini yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Yang pertama itu berjumpanya 2 khitan, bertemunya 2 khitan ya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan jikalau dalam hadis ya, ini redaksi hadisnya maknanya kurang lebih seperti itu. Jikalau zakar itu sudah berada di antara persegi 4, bahasanya persegi 4 di dalam hadis itu ya. Lalu dia berjihad di atasnya ya. Maka wajib baginya untuk mandi. Itu bahasa hadis. Bahasa hadis menggunakan bahasa sindiran seperti itu, menggunakan istilah persegi 4. Tapi kita sudah paham semua apa makna daripada kalimat tersebut. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Lalu yang kedua inzalul mani ya, keluarnya sperma. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pembahasan yang kedua ini terkait yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan yang ketika dialami oleh keduanya maka wajib hukumnya untuk mandi. Inzalul mani, keluarnya sperma, mani, atau kalau bahasa sasaknya itu mungkin manek ya, kalau bahasa orang dulu itu lucu-lucu aja. Jadi yang perlu pertama kita ketahui itu hadratan muhtaramin rahimakumullah, ciri-ciri yang namanya sperma, ciri-ciri mani ya. Karena cairan yang keluar dari kemaluan seseorang itu 3 adanya ya. 4 ditambah dengan kencing ya. Kalau kencing kan sudah ma'ruf semua ya. Nah, yang kedua itu ada namanya mani, yang ketiga itu ada namanya mazi, yang keempat itu ada namanya wadi. Nah, ini yang perlu kita ketahui ciri-ciri daripada masing-masing cairan yang keluar dari kemaluan manusia. Kalau kencing kita sudah tidak bahas lagi. Nah, yang kedua mani. Bagaimana ciri-ciri mani itu atau sperma dalam bahasa Indonesia? Ternyata hadratul muhtaramin rahimakumullah, ciri-ciri sperma yang keluar dari laki-laki dan perempuan itu beda dia.
Beda. Kalau dari laki-laki itu, dia itu putih kental dan keluarnya itu dengan cara muncrat, ya, dengan beberapa kali muncrat dan disertai dengan rasa nikmat. Ini dia sperma yang keluar dari laki-laki, ya. Jadi cirinya itu seperti itu. Nah, adapun bagi perempuan, spermanya itu dia tidak kental seperti laki-laki, ya. Hanya saja dia cair, ya, putih agak kekuningan. Dia nggak muncrat kayak laki-laki, ya. Dia nggak muncrat, dia keluar saja. Kalau yang muncrat itu biasanya terjadi pada laki-laki dan disertai dengan rasa nikmat. Nah, ini dia sperma. Yang berikutnya, yang ketiga itu mazi. Mazi itu bentuknya bening, ya. Bentuknya dia bening, kental, ya. Bening kental. Dan ini biasanya terjadi atau keluar kapan? Ketika seseorang bermesraan dengan istrinya. Nggak sampai keluar sperma, tetapi kadang-kadang kan pernah melihat agak kental tapi bening, ya, keluar. Nah, ketika seperti itu ciri-cirinya yang keluar, maka itu masuk dia ke dalam ciri-ciri air mazi, ya. Dan yang ketiga itu wadi. Wadi itu dia agak kental, ya, putih. Biasanya ini keluar sebelum orang kencing. Ini dia kalau wadi itu. Jadi macam-macam atau jenis air ini perlu dipahami oleh kita. Jangan-jangan selama ini kita anggap sama semua gitu. Ya, mau dia licin apa gitu, kencing, waktunya kencing sudah kita katakan seperti itu. Tidak. Kalau kencing itu dia tidak licin. Tapi wadi itu pernah mengalami hal yang seperti itu? Kadang-kadang ketika kencing kok licin gitu ya. Itu wadi. Ya. Jadi seperti itu. Kalau mazi itu biasanya dia bening, kental, ya. Itu keluar kapan? Ketika laki-laki bermesraan, ya, dengan istrinya seperti itu. Kalau mani sudah jelas, ya. Itu bisa terjadi karena berhubungan suami istri. Yang kedua, itu bisa terjadi karena melihat sesuatu, memandang sesuatu, atau bisa terjadi karena mimpi, ya. Bisa terjadi karena mimpi. Dan terkadang juga mani itu bisa keluar disebabkan karena tidak berhubungan, tidak mimpi, ya, atau tidak memandang sesuatu, tetapi karena kecapean atau ada faktor penyakit di sana, ya. Dijelaskan dalam kitab itu kalau laki-laki itu ada masalah di tulang sulbinya, maka keluar yang seperti itu, ya. Nah, ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah, 4 bentuk cairan yang perlu kita kenali, ya, sebagai ilmu bagi kita. Ketika dia keluar salah satu ini, maka kita bisa menyikapinya dengan cara apa? Sesuai dengan syariat Islam. Nah, di antara empat model jenis air ini, maka satu yang dihukumkan suci. Apa itu? Air mani. Ya, air mani itu hukumnya suci. Ya. Adapun selain daripada mani ini, maka hukumnya najis. Kencingkah dia, mazikah dia, atau wadikah dia? Ini najis hukumnya. Kenapa sperma atau air mani itu suci? Karena dia nutfah. Nutfah itu bibit asal muasal, jadi syarat terbentuknya atau terjadinya, ya, manusia. Jadi kalau sperma itu dihukumkan najis, maka kita semua yang hadir di tempat ini juga akan ikut najis karena bersumber dari barang yang najis. Nah, sehingga sperma itu hukumnya suci, ya. Hanya saja cara menyikapinya berbeda. Kalau yang 3 keluar ini, yaitu kencing, mazi, dan wadi ini,
cukup dengan membersihkan kemaluan saja, lalu bisa kita melaksanakan sholat dengan langsung mengambil air wudu. Tetapi kalau mani, ya, itu tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti sholat fardu, qiraatul Quran, tawaf, mengelilingi Ka'bah tanpa disucikan terlebih dahulu dengan cara mandi. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya, terkait dengan air mani. Maka dari sini muncul beberapa masalah ternyata, ya, muncul beberapa masalah. Nah, keluarnya sperma ini memiliki banyak masalah karena ada di antara orang yang memiliki kelainan, ya, memiliki kelainan. Ada yang keluar terus tanpa lezat, tanpa merasakan nikmat, keluar saja begitu. Ya, mungkin dia terlalu overload gitu, tabungan spermanya sehingga keluar terus begitu, ya. Atau mungkin ada yang cacat di dalam sistem organ tubuhnya sehingga keluar terus. Nah, ada yang seperti itu. Nah, maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, permasalahan-permasalahan seperti ini harus memiliki solusi, ya, memiliki solusi. Sama seperti umpamanya, itu tinduk. Tinduk tidak tulang ngimpi Bapak. Kita tidak mimpi, bahkan kita mimpi itu dikejar sama pocong misalkan, ya. Tiba-tiba bangun, sarung kita basah. Basahnya itu persis seperti ciri-ciri mani. Enggak merasakan nikmat, kalau dikejar sama pocong, lu gimana mau nikmat gitu. Nah, tiba-tiba bangun, basahlah pakaian kita, ada nampak seperti ciri-ciri sperma itu. Bagaimana? Nah, hal yang seperti ini juga perlu dicarikan hukum gitu dalam menyikapi permasalahan-permasalahan syariat seperti ini. Dan semua permasalahan yang terkait dengan sperma itu telah habis dan tuntas dibahas oleh para ulama kita. Ya, maka hadratul muhtaramin rahimakumullah, terkait dengan keluarnya sperma, maka ketika dia keluar meskipun dengan tanpa merasakan kenikmatan, ya, ketika kita tertidur, bangun-bangun, ternyata ada cairan, ya, cairan yang keluar persis seperti sperma, atau mungkin perempuan ketika melihat celana dalamnya ada juga bentuk seperti itu, agak kekuningan, ya, maka harus dibersihkan dengan mandi janabah, mandi belik merebah santah, ya, harus itu. Ini dia. Nah, karena keraguan kita itulah, ya, karena kita tidak bisa memastikan apakah ini betul-betul mani atau jangan-jangan seperti apa, ya, maka wajib hukumnya untuk mandi. Nah, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ada permasalahan berikutnya yang muncul, ya. Permasalahan berikutnya yang muncul. Ada seorang ketika memandang sesuatu, misalkan, ya, memandang sesuatu tegang, tetapi tidak keluar cairan apapun, ya. Atau bermimpi ketika bangun tidak ada sesuatu di pakaiannya itu, ya. Atau bermesraan dengan istrinya, tetapi tidak mengeluarkan sesuatu dari kemaluannya. Tiba-tiba masuk waktu sholat, dia mau sholat dengan berwudu. Kenapa dia berwudu? Karena dia tidak memastikan dirinya telah mengalami hal yang mewajibkan dia mandi. Kan begitu, benar cairan dan sebagainya. Nah, terus ketika itu setelah dia berwudu atau mungkin setelah dia sholat, barulah dia keluar cairan itu. Ya telat ke sugulnya. Kalau mimpinya sudah lewat, menontonnya sudah lewat, memandangnya sudah lewat, bermesranya sudah lewat, lagu telatan ya sugul. Nah, dalam posisi seperti ini ikhtilaf para ulama.
ulama berbeda pendapat dalam menyikapi hal yang seperti itu. Ya. Nah, ada ulama yang mengatakan ya, dia wajib mandi namun tidak wajib qada. Ya. Wajib mandi namun tidak wajib qada. Ada yang mengatakan wajib mandi dan disertai dengan wajib qada. Termasuk di sana pendapat ulama kita, ya, mazhab Syafi'iyah di sana. Maka ketika selesai sholat, tiba-tiba melihat pakaian kan becak-becak lolat pula gitu kan. Nah, padahal nggak pernah gini gitu kita lagi sholat. Oh, ternyata ngone sindikuman sholat. Saya pernah melihat seorang, misalkan seperti itu. Lalu muncul syahwat, tidak keluar pada waktu itu, ya agak telatan. Ya agak telatan sugulnya, maka dia wajib mandi, lalu wajib qada, seperti itu. Ya, lalu mengambil waktu ya wajib sholat lagi. Nah, seperti itu. Nah, lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah. Ya. Ketika kita dalam keadaan mandi, selesai mandi, keluarlah dia di sana. Ya. Ada keluar sisa-sisa itu. Nah, di sini juga ikhtilaf para ulama. Ya. Ketika ada keluar yang menyerupai seperti sperma, maka dua juga pendapat ulama di sana. Ada yang mengatakan mengulangi mandi, ada yang mengatakan cukup dengan mandi yang tadi. Ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i kalau yang tidak khilaf di sana itu kita tidak wajib mengulangi mandi. Kenapa? Karena keluarnya itu tidak disertai dengan ciri-ciri. Ya. Karena dalam sperma Imam Syafi'i menaruh ciri-cirinya itu diantaranya adalah muncrat, ya, dengan menyemprot, lalu ada rasa nikmat di sana. Nah, karena tadi dia sudah keluar duluan dengan muncrat dan rasa nikmat, itulah yang menyebabkan dia mandi. Namun ketika setelah dia mandi itu dia keluar dengan tanpa ciri-ciri yang tadi itu, dia tidak muncrat, ya, terus ini rasa nikmatnya, maka cukup dengan mandi yang tadi itu. Nah, permasalahan yang terakhir hadratul muhtaramin rahimakumullah terkait dengan sperma, ya, atau terkait dengan mandi. Kalau terjadi dua penyebab. Kalau terjadi dua penyebab yang mewajibkan kita mandi, apakah mandi dua kali atau cukup sekali? Misalkan tadi sudah bersenggama dengan istri, berhubungan sama pasangan suami istri. Nah, dia mandi junub, tertidur dia kecapean. Di tidurnya itu dia mimpi. Mimpinya itu keluar sperma kembali. Nah, dalam hal seperti ini, apakah dia dimandikan dua kali atau apakah dia harus mandi dua kali atau cukup sekali? Atau umpamanya, yang terakhir kan yang menyebabkan orang mandi itu wajib mandi itu adalah maut, ya, meninggal dunia yang tentunya bukan yang disebabkan karena syahid. Karena meninggal karena syahid itu tidak wajib hukumnya untuk mandi. Yang wajib syahid, yang syahid, mohon maaf, yang meninggal membela agama Allah, berperang, meninggal di sana, tidak wajib mandi. Nah, misalkan ada dua yang menyebabkan dia, yang mewajibkan orang itu mandi, dua terjadi pada satu seseorang, apakah dia wajib mandi dua kali atau satu kali? Umpamanya, sineman zohor, umpamanya nih, atau sineman sugul makan, atau sebelum dia beraktivitas, dia berhubungan suami istri, ya, dia berhubungan suami istri. Kalau berhubungan suami istri wajib mandi apa tidak? Wajib. Ketika dia selesai berhubungan suami istri, kecapean, ya, keluar mungkin spermanya di sana itu terlalu berlebihan, overdosis, beriringan dengan keluar nyawanya. Sugul nyawanya lihat udah mati langsung. Ya.
Dalam keadaan seperti ini, apakah jenazah ini dimandikan 2 kali atau cukup 1 kali saja? Ya. Nah, menurut jumhurul ulama, seseorang yang terdapat padanya 2 penyebab yang mewajibkan dia mandi, ya, maka wajib dia harus melakukan 1 mandi saja, seperti itu. Dan jenazah, misalkan arak jenazah diumumkan meninggal dalam keadaan seperti ini, gitu kan? Ya, karena kita nggak tahu, bisa saja terjadi seperti itu, ya. Iaran nikmat sengsara membawa nikmat, gitu kan, meninggal dia tetapi dalam keadaan nikmat seperti itu. Nikmat membawa sengsara, ya. Kematian berujung di atas ranjang, misalkan seperti itu, meninggal dia sudah, ya. Nah, hal yang seperti itu maka hanya wajib dimandikan sekali saja, ya. Hanya wajib dimandikan sekali saja. Ini menurut jumhurul ulama, ya. Nah, 3 lagi sisanya yang khusus bagi perempuan kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, ya. Dan 3 ini yang khusus bagi perempuan itu, yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga wiladah. Apa itu haid? Apa itu nifas? Apa itu wiladah? Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, kalau mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, dalam madhab Syafi'i, ya, tidak diwajibkan bagi seseorang yang baru memeluk Islam untuk mandi. Supaya kita jangan salah tafsir, ya. Karena masing-masing ulama berbeda pendapat sesuai dengan hujjah atau dalilnya masing-masing. Dan dalam mazhab Syafi'i, orang mu'allaf atau orang yang baru bersyahadat masuk Islam tidak wajib mandi, hanya sebatas sunnah saja, ya, sebatas sunnah saja. Dia itu hanya wajib mandi kapan? Ketika dia junub. Misalkan ketika dia bersyahadat junub, setelah dia bersyahadat itu junub dia, maka wajib mandi di sana. Seperti itu. Wallahu taala a'la wa alam. Bismillah. Ada bentuk sperma, ya. Menurut ilmu dokter, ya, laki-laki itu ada jenis spermanya itu nggak sehat, gitu. Atau bisa dikatakan uang dan meja. Jenis spermanya uang dan meja, kan? Money and chair. Money and chair. Ketika seseorang itu mengalami money and chair, ya, dan ternyata money and chair ini, kalau dilihat dari ciri-ciri jenis cairan yang keluar dari kemaluan seseorang itu, dia lebih mengarah kepada mazi, begitu. Nah, bagaimana dengan hal tersebut? Apakah dia wajib mandi atau cukup berwudu saja? Ya. Maka kembali kita lihat dari ciri-ciri atau syarat-syarat yang ditekankan, ya, yang menyertai atau syarat-syarat lain yang diikutkan di dalam sperma tersebut sehingga wajibnya mandi seorang. Dalam mazhab Syafi'i, ya, kita khusus berbicara dalam mazhab Syafi'i. Di antara ciri-ciri ditekankan dalam mazhab Syafi'i, selain yang pertama bentuknya. Bentuknya sudah jelas, kan? Dia kental, putih. Nah, sekarang ini dia nggak kental karena dia encer, gitu. Bentuknya encer. Bagaimana? Maka kita lihat ciri-ciri yang kedua. Dalam mazhab Syafi'i itu dikatakan istilzamul lizzah. Ya. Istilzamul lizzah itu artinya apa? Harus ada kenikmatan ketika dia keluar itu. Karena antara keluarnya kencing
dengan keluarnya sperma itu beda rasanya. Kita semua kan pasti sudah tahu itu perbedaan rasa keluarnya kencing dengan keluarnya sperma. Kalau sperma itu kan ada sensasi tersendiri seperti itu, ya. Terus yang kedua apa? Dikatakan ma'afuturi dzakari aqiba dzalika. Biasanya ciri-ciri sperma yang keluar itu, kalau cairan itu sudah keluar atau air mani itu sudah keluar, maka akan mengakibatkan kemaluan itu menjadi tidak bertenaga alias lembek. Itu kan ciri-ciri yang kedua nih, yang ditaruhkan di dalam fikih Syafi'i, ya. Dalam kitab Raudhah tuh, ya. Dalam kitab Raudhah ada di sana itu. Jadi seperti itu. Ya. Lembek dia kalau sudah keluar cairan pengeras itu, lembek dia. Apa iya, itu saja, ya. Di antara sifat yang terjadi ketika sperma itu keluar. Yang pertama tadi dari warna, ya, dari warna. Aroma sebenarnya juga ada dijelaskan aroma. Jadi aroma sperma itu khas dia seperti mereongkun adonan tepung yang sudah agak lama. Pernah mencium adonan tepung? Ibu-ibu pasti sudah kan? Segera menaruti dan sebagainya, ya, minyak donat apa sebagainya. Tepung lamun tain diadon gitu, aromanya agak amis kan, agak pedis kan, agak seperti itu. Nah, dan aromanya itu kadang-kadang juga seperti aroma putih telur. Siapa yang pernah mencium putih telur? Teluk mata. Teluk mata, ngeru kan? Makanya sperma itu ya bisa dikatakan dia baunya itu amis dan gurih. Seperti itu sudah. Ya. Yang masih penasaran bisa dicium sendiri nanti. Jadi seperti itu. Nah, ini ciri-ciri yang ada pada sperma, dan ketika itu terjadi keluar pada kemaluan kita, maka wajib hukumnya mandi. Encer, nggak kental, berarti hilang ciri-ciri yang pertama. Tapi lihat ciri-ciri yang kedua, apakah keluarnya itu nikmat atau sakit gitu kan? Lamun sakit berarti kan yang menek darah kan? Lamun sakit sih namanya, dan kentrean sakit sih namanya. Tapi nikmat, encer tapi nikmat. Oh, berarti masuk dia ciri-ciri yang kedua. Ternyata setelah keluarnya itu yang encer itu lemas gitu. Nah, tambah meyakinkan lagi, berarti itu adalah sperma meskipun bentuknya adalah encer, ya, uang dan meja itu. Nah, jadi seperti itu. Maka dalam kondisi seperti itu atau peristiwa seperti itu wajib hukumnya untuk mandi janabah bagi orang yang telah mengalaminya. Wallahu taala a'la wa alam.